Ya, tadi kita bacakan Mazmur 42 ayat 8. Teks aslinya ya berkata, kedalaman memanggil sampai kedalaman. Kalau LAI-nya Samudra Raya bersahut-sahutan. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya berarti kedalaman memanggil sampai kedalaman. Ya, jadi saudara-saudari, kita sudah membicarakan bahwa jika kita menempuh kehidupan yang tersembunyi, maka kita akan memiliki suatu mustika yang berada di kedalaman yang tersembunyi. Ya. Tadi Mazmur 42 ayat 8, kedalaman memanggil sampai kedalaman. Kata memanggil, ya, kata memanggil di sini menurut pemahaman teks aslinya itu bisa berarti mengumumkan atau mengundang. Jadi kedalaman memanggil sampai kedalaman. Ya. Ini adalah sesuatu yang ada di kedalaman, ya, bisa memanggil, ya, bisa mengumumkan, bisa mengundang. Kalau dalam konteks FKKP kita tuh bisa juga kita artikan bersaksi, ya. Jadi memanggil di sini adalah suatu kesaksian, kita bersaksi, ya, memanggil orang, gitu ya. Tetapi orang akan terjamah, orang akan tertarik dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus itu jika kesaksian kita itu berasal dari kedalaman. Kita sudah membahas ini selama 4 berita, ya, hari pertama sampai hari keempat. Jikalau mustika rohani yang kita miliki itu adalah hasil dari suatu kehidupan yang tersembunyi, maka itu akan menjadi suatu magnet, saudara-saudari. Magnet yang kuat, saudara-saudari. Magnet ini bisa menarik orang, saudara-saudari. Menarik orang ke dalam tubuh Kristus. Tetapi ya itu, magnet ini ya memiliki kekuatan, ya, jika perkataan-perkataan kesaksian kita itu berasal dari kedalaman. Kehidupan yang dalam, seperti akar, tidak terlihat di permukaan, bertumbuh di dalam. Pengalaman-pengalaman rahasia bersama Tuhan, yang tidak sembarangan diumbar-umbar, dipamer-pamer. Ya, penghidupan tersembunyi yang kita bicarakan dari hari pertama sampai hari keempat itu menghasilkan mustika yang tersembunyi di kedalaman. Itu adalah suatu magnet yang kuat, saudara-saudari, menarik orang masuk
ke dalam tubuh Kristus, ekonomi Allah. Itulah maksud Mazmur 42 ayat 8, kedalaman memanggil sampai kedalaman. Jadi sesuatu yang tersembunyi di kedalaman itu bukan untuk tersembunyi, saudara-saudari, tetapi untuk dipersaksikan, ya, untuk memanggil orang, ya. Memanggil di sini Ibraninya kara, berarti mengumumkan, bisa juga berarti bersaksi atau memberitakan. Jadi kita bukan diam, pasif, bukan, tetapi positif, aktif. Ya, orang yang menempuh kehidupan tersembunyi itu bersaksi, ya, memanggil, tetapi yang memanggil itu dari kedalaman, kata-katanya, kesaksiannya. Jadi inilah kehidupan tersembunyi. Jadi hari ini tuh ada penyeimbang, saudara-saudari. Dari hari pertama sampai hari keempat kita terus menerus membicarakan bahwa kita harus tersembunyi. Harta itu harus tersembunyi. Tetapi hari ini ada suatu penjelasan yang lebih menyeimbangkan kita, menerangi secara lengkap bahwa kehidupan tersembunyi itu pun bersaksi, memanggil orang-orang. Tetapi bukan publikasi, ya, bukan pamer diri. Cuman istilah bersaksi itu sekarang sudah rusak, ya. Orang-orang bersaksi tapi faktanya pamer diri. Tidak. Bersaksi yang sejati itu berbeda dengan publikasi. Memang keduanya kelihatan sama. Orang yang dalam, orang yang dangkal, kelihatannya sama-sama bersaksi. Tetapi sebetulnya beda, saudara-saudari. Hanya mirip saja. Ada banyak orang mengalami kesembuhan dari penyakit. Banyak. Tuhan memang menyembuhkan penyakit. Tetapi yang satu bersaksi dari kedalaman, hasilnya memuliakan Allah. Tetapi orang-orang yang dangkal itu bersaksi bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk memamerkan imannya sendiri. Seolah-olah nih aku beriman. Terlalu banyak kita melihat orang-orang seperti ini. Mereka bersaksi, tetapi mereka sebetulnya sedang memamerkan imannya sendiri. Padahal iman itu pemberian Tuhan. Dipamerkan, hasilnya tidak akan bertumbuh. Kelihatannya sama, mereka bersaksi tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang pertolongan Allah. Tetapi kesaksian yang berasal dari kedalaman itu menyembunyikan diri sendiri dan menonjolkan Allah, memamerkan Allah, memamerkan Kristus. Tapi orang-orang yang bersaksi tentang perbuatan Allah, pertolongan Allah, jikalau berasal dari motivasi pamer, pasti dirinya yang menonjol. Dia seolah-olah berkata nih, aku beriman, aku beriman. Nah itu, seperti itu. Kelihatannya mirip, tapi kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bukan pamer Kristus, tapi pamer iman sendiri. Ya, kesaksian yang bersifat pamer diri itu berasal dari permukaan, bukan berasal dari kedalaman. Apa maksudnya berasal dari kedalaman? Ya,
Orang-orang yang bersaksi dengan kata-kata yang berasal dari kedalaman, maksudnya apa? Saudara-saudari, semua pengalaman kita dengan Tuhan tuh harus disimpan baik-baik, disembunyikan, dijaga baik-baik, tidak sembarangan mengumbarnya. Ini prinsip. Ini tidak boleh hilang prinsip ini. Tetapi di kedalaman, yaitu di dalam roh, seringkali urapan minyak itu memimpin. Allah bergerak di kedalaman, memimpin kita untuk menyingkapkan sesuatu. Mungkin itu bisa pengalaman kita, mungkin itu bisa pemahaman kita yang didapatkan dari wahyu. Dari kedalaman Allah bergerak, mengurapi kita, memimpin kita untuk menyingkapkan pengalaman-pengalaman tersembunyi kita. Ya. Nah, ketika ada pergerakan di kedalaman semacam itu, kita tidak boleh menahannya. Karena jikalau kita menahannya, kita akan merugikan tubuh Kristus. Dan kita pun sendiri akan rugi. Ya, jikalau dari kedalaman ada pimpinan untuk mulai berbicara, berbagi nikmat, memberitakan kepada orang, dimanapun, dalam sidang-sidang, ataupun di dalam persekutuan pribadi 2-3 orang. Jangan menahannya. Ya. Seringkali kita merasa takut, merasa, oh, aku diperhatikan banyak orang. Ingat, ada Bapa memperhatikan kita di dalam. Jangan menahannya. Tubuh Kristus akan rugi, dan Anda pun akan rugi. Aliran itu akan berhenti. Jadi, di satu sisi memamerkan diri itu menghambat pertumbuhan hayat. Di sisi lain, menahan pergerakan Allah di dalam, itu pun menghambat pertumbuhan hayat. Oh Tuhan Yesus, hari ini kita melihat lebih banyak, kita diseimbangkan. Kalau berita pagi ini tidak diberitakan, bisa-bisa kita seperti roti yang gosong sebelah. Jadi kita harus belajar untuk tidak pamer diri, tetapi kita harus belajar mengalirkan hayat, bersaksi dari kedalaman. Ya, tetapi bukan kesaksian yang berasal dari jiwa. Kalau dari jiwa pasti bersifat pamer. Kalau Anda sebagai orang-orang yang pandai berbicara, seperti para motivator di dalam kekristenan, walaupun dari jiwa mereka ya bisa, pikiran bisa tercerahkan. Gitu. Orang-orang yang mendengarkan bisa berkata, amin, amin. Ya, saya setuju. Wah, luar biasa, mencerahkan. Emosi mungkin bisa terharu, menangis. Lalu dia mulai bertekad, membulatkan tekadnya untuk mengikuti arahan-arahan kita. Tetapi kalau itu berasal dari jiwa, ya sementara, berapa lama bisa bertahan? Ya, dulu saya pun demikian, mendengarkan para motivator itu, wah tergerak, saya berubah, tapi 3 bulan, 4 bulan kembali lagi, karena nggak ada tenaganya. Karena perkataan-perkataan motivasi macam itu tuh berasal dari kedangkalan, bukan dari kedalaman. Tetapi kalau kita berlatih roh, mengikuti perasaan indera hayat, pengurapan yang di dalam, kita bersaksi dari kedalaman,
dari roh kita, maka itu akan menjamah lubuk hati orang yang paling dalam. Bukan hanya mencerahkan pikirannya, menjamah emosinya, menggerakkan tekadnya. Tidak. Perkataan dari kedalaman itu akan masuk sampai ke kedalaman hati orang. Hasilnya apa? Orang-orang akan nampak visi kita, Kristus dan gereja. Orang-orang akan nampak perkara hayat. Orang-orang akan nampak perkara gereja. Orang-orang akan nampak perkara ekonomi Allah. Ini hasilnya. Bukan orang-orang jadi dari jahat jadi baik, bukan itu. Ya. Bukan sekedar dari jahat menjadi baik, tetapi yang terpenting adalah orang-orang nampak ekonomi Allah, nampak perkara hayat, nampak perkara gereja. Kesaksian kita yang berasal dari kedalaman pasti menghasilkan itu. Dan orang-orang itu akan menjadi buah-buah asli dalam gereja. Sebab buah-buah yang asli itu dihasilkan dari akar yang dalam, mengalirkan getah, masuk ke batang, hasilnya buah. Ya, Yesaya 37 ayat 31 itu. Berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Kalau kita bersaksi dari kedalaman, dari akar, karena kita bertumbuh, akar kita bertumbuh seperti akarnya Paulus, maka buah-buah asli dihasilkan. Tetapi perkataan yang dangkal, yang berasal dari jiwa, itu seperti orang ya menempelkan buah-buah imitasi ke dalam batang pohon. Ya memang cepat gitu hasilnya, tetapi itu buah palsu. Ya, orang-orang yang hanya bisa memotivasi, menjadi motivator, itu menghasilkan buah-buah palsu. Kita harus berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, sekarang kita harus mempelajari cara Paulus bersaksi, saudara-saudari. Motivasi Paulus itu apa ketika dia bersaksi di dalam 2 Korintus 12 ayat 1. Di sana Paulus berkata, aku harus bermegah. Nah ini kalau kita tidak melihat prinsipnya, kita akan salah paham kepada Paulus. Kalau hari ini kita tidak mendengar berita ini, berita hari 1 sampai ke 4 akan membuat kita gosong. Lalu kita akan menuduh Paulus sombong. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus berkata, aku harus bermegah. Kita berpikir kan harus tersembunyi, kok bermegah sih? Nah itu ya. Jadi yang pertama, prinsipnya adalah kesaksian kita itu harus berfaedah bagi para pendengar. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1, perhatikan di sana, aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Nah ini LAI menerjemahkan seolah-olah tidak ada faedahnya. Tetapi kalau Anda baca teks Inggrisnya itu ada kalimat bagiku. Jadi aku bermegah sekalipun itu tidak ada faedahnya bagi Paulus sendiri gitu. Tetapi berfaedah bagi jemaat. Itu maksudnya. Jadi ada kata bagiku, bukan kemegahan Paulus, kesaksian Paulus itu ada faedahnya, bukan tidak ada faedahnya. Tapi kalau baca Alkitab LAI ya kelihatannya kayak nggak ada faedahnya.
Padahal ada kata bagiku di belakangnya ya. Jadi tidak ada faedahnya itu bagi diri Paulus sendiri. Tetapi bagi jemaat ada faedahnya. Ya. Kalau Anda baca catatan kakinya 2 Korintus 12 ayat 1, faedahnya itu adalah membawa jemaat di Korintus kembali ke dalam persekutuan para rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ada yang dinamakan persekutuan para rasul. Jemaat di Korintus itu sedang direbut oleh agama Yahudi. Merebut jemaat di Korintus dari persekutuan para rasul. Ya, melalui meneguhkan kerasulannya, Paulus tuh memberi pengertian yang tepat tentang hubungan gereja dengan para rasul. Sehingga jemaat di Korintus bisa dibawa kembali ke dalam persekutuan para rasul. Itu motivasi Paulus. Itu yang dijelaskan di catatan kakinya. Persekutuan para rasul itu menurut 1 Yohanes 1 ayat 3 ya, Rasul Yohanes berkata bahwa kami memberitakan gitu, kami bersaksi seolah-olah gitu, bukan diam. Rasul Paulus memiliki kehidupan yang tersembunyi, begitu juga dengan Rasul Yohanes, tetapi dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan kami memberitakan supaya, nah itu kata supaya ini penting. Supaya apa? Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dengan para rasul. Persekutuan kami itulah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Persekutuan hayat dengan Allah Tritunggal. Jemaat di Korintus sedang dibodoh-bodohi oleh kaum agamawan Yahudi. Mereka direbut dari persekutuan para rasul, sehingga rasul harus bermegah. Rasul harus meneguhkan kerasulannya. Itu motivasi Paulus. Hatinya sepenuhnya dipenuhi dengan beban dari Allah. Dia digerakkan dari dalam, merebut kembali jemaat di Korintus. Dibawa kembali ke dalam persekutuan para rasul yang adalah persekutuan dengan Allah Tritunggal. Para rasul itu kan ranting-ranting yang pertama. Kita itu ranting-ranting yang berikutnya. Kita tidak nancep langsung di batang utama. Kita sebagai ranting itu tertancap di dalam ranting-ranting yang sebelum kita. Ranting-ranting pertama adalah para rasul, sehingga itulah alasannya 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, kalian berbagian di dalam persekutuan kami. Gitu. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan batang pohon itu, dengan Allah sendiri. Nah, kaum beriman di Korintus direbut dan ditipu, dibodoh-bodohi oleh kaum agamawan Yahudi, sehingga Paulus terpaksa ya untuk bermegah. Ya. Strategi Paulus tuh sebetulnya untuk mengekspos kemiskinan kaum agamawan itu. Saudara-saudari bisa baca pelajaran hayat 2 Korintus, berita yang ke-55. Di sana jelas. Ya. Saudara Ali mengatakan, Paulus itu menyingkapkan bahwa kaum agamawan itu tuh sebenarnya tidak memiliki wahyu apapun. Mereka itu kosong melompong. Paulus harus melakukan ini untuk menyelamatkan kaum beriman di Korintus. Ya. Saya percaya secara
diri Paulus sendiri, dia terpaksa memamerkan wahyu dan penglihatan yang dia dapatkan. Dia terpaksa, tetapi di sisi lain dia melakukannya karena pergerakan Allah di dalam. Gak mungkin kalau enggak. Di satu sisi, di dalam ada pergerakan Allah. Di sisi lain Paulus terpaksa. Demikian juga Anda. Ada pergerakan di dalam, tapi Anda menahannya. Artinya Anda tidak mau terpaksa membagikannya. Memang berbagi nikmat, memberitakan Injil itu terpaksa. Nggak ada salahnya dengan terpaksa. Kalau orang yang suka pamer kan memang suka, tidak terpaksa. Tetapi kalau Anda digerakkan dari dalam, ayo berbagi nikmat, ayo memberitakan Injil, pasti ada terpaksa. Tetapi kita taat, karena kita tidak mau merugikan tubuh Kristus dan diri sendiri kita pun terhambat pertumbuhannya. Nah itulah Paulus. Paulus terpaksa, tetapi dia membagikan tentang hal-hal di Firdaus, di langit ketiga. Sepertinya dia sedang pamer. Tidak, dia bukan pamer. Semua yang Paulus bagikan itu tidak diumbar. Dia hanya berbagikan terbatas. Ya. Sampai hari ini, apa yang Paulus alami tetap rahasia bagi kita. Karena dia terbatas, tidak mengumbar. Gitu. Kita hanya tahu dia diangkat ke Firdaus, dibawa kepada langit tingkat ketiga, sudah itu. Sisanya masih misteri, karena Paulus memang tidak mengumbarnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kaum beriman di Korintus bahwa sebagai rasul yang diutus Allah, dia tuh tahu lebih banyak daripada orang-orang Yahudi yang miskin itu. Ya. Paulus harus memberitahu orang-orang di Korintus bahwa sebagai rasul dia diberi kasih karunia untuk mengetahui tentang kehidupan di Firdaus. Bukan hanya kehidupan manusia di bumi. Dia menjadi saksi bahwa ada langit tingkat ketiga, ada tempat yang menanti kita. Ya dia terpaksa melakukannya gitu demi orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita memiliki kedalaman harta mustika yang tersembunyi, ciri-cirinya itu memang kita terpaksa gitu. Karena kita nggak suka pamer. Hayat Allah di dalam diri kita nggak suka pamer. Orang-orang yang tidak suka pamer, ya terpaksa gitu. Ya tetapi di sisi lain ada sukacita. Memang agak sulit saudara-saudari ini diceritakan, dibagikan. Mungkin Anda masih bingung-bingung, ya nggak apa-apa. Ya, terus saja menuntut, terus berdoa, Tuhan, aku ingin memiliki pengalaman Paulus. Ya, hasil dari semua, ya, yaitu yang kedua, yaitu musuh Allah diekspos dan dipermalukan. Jadi motivasi Paulus ada dua. Satu, bersaksi untuk faidah orang lain. Kedua, untuk mempermalukan musuh. Ini kita yang berada di dalam kedalaman, yang bersaksi dari kedalaman. Kesaksian macam ini akan menjamah lubuk hati orang yang paling dalam. Walaupun demikian, mungkin saja masih ada yang menuduh kita sombong, pamer diri. Nggak apa-apa, no problem. Kita tidak terganggu dengan itu semua. Yang penting Tuhan saksinya. Apakah kita bersaksi dari kedalaman atau tidak? Ya, jadi inilah alasan Paulus bermegah dalam 2 Korintus 12 ayat 1 dia berkata, aku bermegah sekalipun itu tidak ada faedahnya bagiku. Ya.
Kalau hanya bermegah saja ya tidak ada faedah. Itu adalah untuk beban, karena Paulus berbeban untuk orang lain. Kita harus berdoa, Tuhan, berilah beban ini kepadaku. Seringkali aku ego, aku mementingkan diri sendiri. Ketika aku bersaksi, aku pamer diri. Ini kepentingan diriku sendiri. Ketika aku tidak mau bersaksi, sama, itu pun kepentingan diriku sendiri. Karena aku takut malu, aku takut salah. Sama, baik Anda bersaksi atau tidak bersaksi, sama saja. Dari ego bisa itu dua-duanya. Kita harus berdoa, Tuhan, ketika aku bersaksi dan ketika aku diam, biarlah itu karena dirimu, karena pergerakanmu yang di dalam. Jadi pergerakan Allah yang di dalam tuh ada dua. Kadang-kadang dia menyuruh kita diam, kadang-kadang dia menyuruh kita berbicara. Ya, cara Paulus ini sesuai dengan konstitusi kerajaan Allah. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Di atas bukit Tuhan Yesus seolah-olah berkhotbah kepada dua orang, gitu. Terhadap ciptaan baru, Tuhan Yesus berkata, itu seperti kota di atas gunung, tidak boleh tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Ya, terang kita tidak boleh tersembunyi di bawah gantang. Tetapi di sisi lain terhadap manusia lama, jangan pamer, harus tersembunyi. Seolah-olah Tuhan Yesus berkhotbah kepada dua orang. Dan di dalam pelajaran hayat 2 Korintus, berita yang ke-55, saudara kita mengatakan bahwa akan lebih baik bila kita semua memiliki dua nama. Kita tuh dua orang, saudara-saudari. Walaupun Anda cuma satu orang, sebetulnya Anda tuh dua orang. Satu ciptaan baru, satu lagi ciptaan lama. Ya, saudara kita mengatakan lebih baik kita memiliki dua nama. Ya, satu nama yang menunjukkan nama seseorang yang belum diselamatkan, yaitu si Saulus itu. Satu lagi yaitu orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yaitu si Paulus itu. Paulus itu dua orang, si Saulus dan si Paulus. Dan itulah, saudara-saudari, perhatikan 2 Korintus pasal 12. Di situ Paulus ya menganggap dirinya dua orang. Ya, di ayat 2 sampai ayat 5 Anda bisa melihat di sana Paulus itu seperti dua orang. Di dalam ayat 2 dia berkata, aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus. Siapa seseorang di dalam Kristus? Ya, dia Paulus, bukan Saulus. Ya, di ayat yang ke-5, atas orang itu, yaitu Paulus yang di dalam Kristus, aku hendak bermegah. Jadi yang Paulus megahkan itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Karena ada di dalam Kristus, itu boleh dimegahkan. Tetapi Paulus melanjutkan, ya, setelah dia mengatakan atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, siapa diriku sendiri? Ini Saulus yang lama. Aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Pelajari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Jelas di sana ada dua orang, ya. Kita harus seperti itu. Ketika kita sedang membicarakan manusia lama kita harus mengakui kita nggak ada gunanya. Jikalau Anda sering mengakui
kepada saudara-saudari, kepada istri, kepada suami. Hai istriku, aku nggak ada gunanya, aku nggak ada gunanya. Ini aku yang lama. Kalau tidak ada Kristus, aku nggak bisa. Kita harus sering mengakui manusia lama kita itu tidak ada gunanya. Di sisi lain, kita bermegah. Oh, haleluya, Kristus di dalamku membuat aku dapat berfungsi. Jadi kita ini sebetulnya harus berperilaku seperti dua orang. Tapi kalau orang yang suka pamer, ya dia sedang memamerkan manusia lamanya. Oh Tuhan Yesus. Jadi pelajari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5 ya. Seseorang di dalam Kristus dalam ayat 2 adalah Paulus. Cek ayat ketujuhnya di sana. Tetapi bukan sebagai ciptaan lama, melainkan sebagai ciptaan baru. Ya, dalam bagian yang ini, ya, Paulus ingin bermegah, bukan Saulus, tapi Paulus ingin bermegah atas ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, dia bermegah atas kelemahan-kelemahannya. Ya, ketika kita sedang berkata sebagai ciptaan lama, aku nggak bisa apa-apa, aku lemah. Kita sebetulnya sedang bermegah terhadap manusia ciptaan baru. Ketika ada orang-orang memuji Anda harus sadar. Oh, saudara, saudari, aku lemah. Sehingga orang-orang yang memuji Anda tuh menyadari bahwa itu tuh ciptaan baru di dalam Kristus, bukan diri kita sendiri. Ya, baca sampai ayat ke-9. Terus kita akan melihat kebenaran ini. Ya. Jadi saudara-saudari, kita harus menjadi Paulus-Paulus. Saulus-Saulus kita ini lemah. Kita bermegah di dalam kelemahan. Jadi hari ini beritanya menyeimbangkan berita pertama sampai keempat. Ya, semua yang saya sampaikan ini adalah kenikmatan saya hari ke-5 dan ke-6 ya. Amin. Silakan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Puji Tuhan. Saya izin mute mic. Amin. Puji Tuhan, silakan saudari berbagi nikmat. Saudari Sri, saudari Lani, saudari Angong, saudari Hani, silakan. Maaf, saya berharap lebih banyak saudara-saudari yang lain ya. Jangan sampai yang lain jadi takut berbagi nikmat. Amin. Silahkan dipersilahkan saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat atau yang belum pernah, silahkan. Kalau memang waktunya terbuang, boleh saudara-saudari yang sudah sering berbagi nikmat, isi waktunya, jangan sampai terbuang. Tetapi semoga ada banyak saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, bisa berbagi ya. Jangan takut, jangan menahan pergerakan Allah di dalam. Haleluya. Silahkan saudari Ning, mohon maaf saya selak. Amin. Silakan saudara-saudari semua bebas berbagi nikmat. Mungkin Ain. Ain, chị Lelen. Amen.
terdengar suara saya? Ya, ya, mungkin apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini secara kesimpulannya adalah hal yang seimbang dalam perkara ketersembunyian, di mana satu sisi ketersembunyian kita, kesendirian kita secara ruang lingkup tempat, ya, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu sendiri yang bersifat bisa diwakili dengan apa yang bisa dilihat dengan mata, tetapi ada aspek lain, ketersendirian dan juga kedalaman yang berada di ruang yang terbuka, di mana ada banyak orang juga. Ya, contohnya di sidang-sidang, di dalam persekutuan doa, juga di dalam PP pagi ini. Ya, pagi hari ini kedua hal ini sudah kita di depan, ya, membagikan supaya kita memiliki situasi yang tepat, ya, di kedua hal itu. Bagaimana kita membawa diri yang paling mudah memang ketika kita berada di dalam kamar, secara fisiknya dan secara luarannya kita memang berada di dalam ruang yang tertutup. Tetapi khususnya ketika berada di ruang yang terbuka bersama dengan saudara-saudari, kita juga perlu berada di dalam suatu yang tadi dibagikan sebagai satu kedalaman yang akan membawa kita ke dalam satu kedalaman yang lain, yang akan memberitakan kita dalam satu kedalaman yang lain. Ini satu perkara yang benar-benar tidak mudah. Ya, saya sendiri juga sangat merenungkan perkara ini, ya. Walaupun secara manusia alamiah saya sendiri dibawa oleh sifat yang agak introvert mungkin, ya, juga agak soliter, agak menyendiri, ya. Ya, perkara itu mungkin lebih terbawa pada seperti sifat alamiah, sehingga pada saat berbicara di hadapan banyak orang, mungkin perasaan apakah ini alamiah saya sendiri atau sesuatu yang di hadapan Tuhan, ya, yang mana, ya, hari ini kita dibukakan supaya kita tidak salah ekspresi, ya. Pada akhirnya semuanya kembali ke dalam roh. Ketika kita berada di dalam roh, kita berada di dalam kedalaman itu sendiri. Karena roh ada di dalam bagian yang paling dalam dari diri kita, paling luar tubuh jasmani kita, ya, masuk lebih dalam lagi yaitu jiwa kita, dan yang terdalam adalah roh. Dan di dalam roh itu ada perbauran antara kita dengan hayat ilahi, dan ketika yang paling dalam ini berekspresi, tidak akan salah tempat, tidak akan salah waktu, dan tidak akan ada salah perkataan. Jadi yang paling penting kita berasal dari yang terdalam. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan disambung, saudari.
Ya, saya sendiri terkesan ya bahwa Rasul Paulus itu orang yang memiliki kehidupan yang tersembunyi ya di dalam dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, kesaksian hidupnya pun adalah perkara dari hasil dia memiliki hubungan yang tersembunyi di dalam Tuhan. Dia memiliki motivasi yang kita juga harus demikian, memiliki motivasi bahwa kesaksiannya harus membawa orang lain itu memiliki persekutuan dengan tubuh, memiliki persekutuan dengan tubuh, otomatis memiliki persekutuan dengan Kristus ya. Kita juga seharusnya demikian ya, ketika kita memiliki persekutuan yang pribadi tersembunyi dengan Allah, ketika kita bersaksi bahkan tanpa mau melalui pembicaraan ya, melalui sikap hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, itu hasil daripada persekutuan kita yang tersembunyi dengan Allah, sehingga orang lain pun tanpa perkataan kita juga boleh mengenal Allah ya. Tuhan Yesus ya, selain kita berakar di dalam saudari yang harus kita pertahankan hubungan pribadi tersembunyi dengan Allah ya, kesaksian di luar itu menghasilkan daun-daun itu adalah secara otomatis ya, bukan dibuat-buat. Inilah yang akan menjamah orang lain ya. Hasil dari pertumbuhan daun itu memperlihatkan bahwa kita ini memiliki akar yang di dalam. Ya, daun ini bukan hanya daun yang sekedar penampilan yang sebentar saja, tapi daun ini bisa menghasilkan ekspresi diri Allah sendiri dari secara otomatis, bukan secara dibuat-buat agar orang lain bisa memuji keelokan daun kita ya, tetapi melalui kehidupan yang berakar ke dalam menghasilkan daun dan akhirnya menghasilkan buah, itu supaya orang lain juga bisa dibawa memiliki kehidupan yang berakar juga bisa memiliki daun bagi ekspresi Allah. Tuhan Yesus ya, jika kita ingin memiliki penampilan luaran seperti Rasul Paulus ya, dia bersaksi, dia bisa menderita, dia bisa bersukacita juga. Ini adalah hasil daripada penghidupan yang di dalam. Amin. Silakan saudari Anggo, saudari yang lain menggunakan nikmat saudara Nora. Amin. Amin. Mana di sini? Amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini adalah jika kesaksian saya berasal dari kedalaman, maka orang akan tertarik dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Seperti tadi dikatakan seperti magnet yang menarik orang ke dalam tubuh Kristus. Dan kita menjadi seperti akar yang tidak kelihatan, yang bertumbuh ke dalam, tapi menghasilkan buah. Orang yang menempuh kehidupan yang tersembunyi, dia tidak pasif, tapi dia akan bersaksi, manggil orang-orang, tapi bukan pamer diri. Bersaksi di sini kita harus dari kedalaman, bukan memamerkan iman sendiri. Karena iman itu berasal dari Tuhan. Kalau bukan dari kedalaman, maka diri saya yang akan menonjol. Dan ini berasal dari permukaan, bukan dari kedalaman. Kan pengalaman saya dengan Tuhan itu harus dijaga. Tapi di dalam kedalaman, sesuai dengan penggurapan minyak, ketika Allah bergerak untuk saya menyingkapkan pengalaman-pengalaman yang tersembunyi dengan Tuhan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita mengikuti pergerakan dari pengurapan minyak
yang mendorong kita untuk bersaksi pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau tidak, maka tubuh Kristus akan rugi, bahkan saya sendiri akan mengalami kerugian karena aliran itu akan berhenti dan menghambat pertumbuhan hayat. Saya perlu belajar untuk tidak pamer diri, tapi kesaksian harus berasal dari kedalaman, berasal dari pergerakan roh, bukan berasal dari jiwa saya. Dan saya perlu terus melatih roh, menikmati pengurapan yang dari dalam, sehingga perkataan yang dari dalam itu akan menjamah orang, akan menyalurkan perkara hayat. Orang akan nampak perkara gereja dan ekonomi Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu saudara atau saudari yang bagi komitmen. Tuhan, yes. Silakan saudari Amin. Silakan saudara Ali, sudah buka mic. Kami, oh Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Amin, saudari. Saya mendapat terang di sini bahwa jika tidak ada yang berasal dari kalangan, maka bantuan yang kita terima hanya bersifat permukaan. Kita harus melihat pentingnya kedalaman. Apapun yang tidak berasal dari kedalaman, tidak akan pernah mencapai kedalaman lain. Jika kita tidak pernah menerima bantuan atau manfaat dari kedalaman kita tidak akan pernah memiliki sesuatu yang keluar dari kedalaman kita. Oh Tuhan Yesus. Ya, di sini kita melihat bahwa kita perlu banyak berdoa supaya kita banyak akar. Karena akar itulah yang membuat kita berdiri teguh, kokoh, kuat. Oh Tuhan Yesus ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan di permukaan saja atau yang dangkal. Yang itu, oh Tuhan Yesus banyak berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan sehingga memiliki akar yang kuat dan kokoh. Ya, oh Tuhan Yesus, kecuali ucapan kita berasal dari kedalaman dan tidak akan menjamah kedalaman diri orang lain. Meskipun kita mendapatkan emosi pemikiran mereka dan menangis atau bahagia atau bersemangat untuk sementara waktu. Oh Tuhan Yesus, di sini kita boleh melihat bahwa hanya kedalaman yang memanggil sampai kedalaman. Amin. Puji Tuhan. Semoga Tuhan Allah kita mau bekerja di dalam kita sehingga kita dapat berakar ke bawah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, kita berdoa ya saudari. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan terus menerangi kami. Kami perlu memiliki kehidupan yang tersembunyi. Di dalam berarti Kau sendiri Tuhan. Oh Tuhan, secara natural, secara otomatis bisa terekspresi kepada semua orang melalui kami, membawa orang lain Tuhan untuk juga memiliki penghidupan. Oh Tuhan yang tersembunyi. Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Oh, untuk firman-Mu pagi ini menjadi terang besar bagi kami. Ternyata kami harus memiliki pengalaman yang dalam
di dalam Kristus. Tuhan, kami seringkali masih dangkal, sehingga pemberitaan kami tidak bisa menghasilkan orang bagi tubuh Kristus. Tuhan, biarlah kami terus terbuka lagi padamu, persembahkan diri kami Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti alamnya yang banyak, tapi kami mau dirimu lebih banyak, sehingga dirimu itu akan terus berakar, menghasilkan hasil di luar apa yang kami nikmati bersama Tuhan di dalam pengalaman yang tersembunyi ini. Tuhan, terima kasih yang Kau berkati kami semua pagi ini menjadi berkat besar bagi tubuh Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan, pagi saudari. Amin. 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 Terima kasih saudara Diki, saudara. Amin.